semuanya, saya Deborah. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai perkembangan lembaga negara. Adapun hal yang akan kami bahas, yang pertama itu lembaga negara, yang kedua lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan yang terakhir itu Pedoman Perilaku Hakim atau KPPH. Nah, pada kesempatan kali ini juga, di dalam video ini, saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh keempat rekan saya. Dan di dalam video ini, kami akan menyampaikan materi secara terpisah dan bergantian. Pada bagian ini, saya sendiri yang akan menjadi pembicara pertama yang akan memulai pembahasan mengenai lembaga negara. Pengertian lembaga negara. Menurut Jimli Asidiki, pengertian organ atau lembaga negara dapat dibagi menjadi 5 tingkatan berdasarkan luas dan sempitnya. Yang pertama itu arti paling luas, yang kedua arti luas atau lebih sempit, yang ketiga arti lebih sempit, yang keempat arti lebih khusus, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau peraturan yang lebih rendah, dan yang terakhir yang kelima arti khusus tingkat pusat. Nah, di bagian 5 tingkatan ini, poin 4 yang paling penting atau paling tepat menggambarkan lembaga negara, karena semua lembaga negara pada dasarnya dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan yang lebih rendah. Masuk di tujuan dibentuknya lembaga negara. Tujuan dibentuknya lembaga negara adalah untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau menyelenggarakan fungsi negara. Lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja sama sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang. Kemudian masuk di teori pembagian kekuasaan, di mana lembaga negara Indonesia itu ada pembagian kekuasaan yang terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembagian fungsi kepada beberapa lembaga negara. Yang pertama itu Dewan Perwakilan Rakyat, yang kita tahu itu DPR. Nah, DPR ini menjalankan kekuasaan legislatif atau membuat undang-undang. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia. Nah, di Presiden Republik Indonesia ini menjalankan kekuasaan eksekutif atau melaksanakan pemerintahan. Dan yang terakhir itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mereka itu menjalankan kekuasaan yudisial yang dimana mereka mengadili dan menegakkan hukum. Nah, dari masing-masing lembaga memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pembagian ini, pemerintahan dapat berjalan lebih baik karena ada yang membuat aturan, melaksanakan aturan, dan mengawasi pelaksanaannya. Yang terakhir yang akan saya bahas itu teori trias politika oleh Montesquieu. Nah, Montesquieu itu mengemukakan pendapatnya mengenai trias politika membagi 3 kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yang terakhir kekuasaan yudisial. Nah, di kekuasaan legislatif ini kekuasaan untuk membentuk aturan, yang kedua itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan atau melaksanakan aturan yang telah dibuat, dan yang terakhir kekuasaan yudisial, yaitu kekuasaan untuk mengawasi atau mengadili apabila terjadi penyimpangan dari pelaksanaan aturan tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dialihkan kepada rekan saya yang akan membahas perbedaan sebelum amandemen dan setelah amandemen dan selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan sebelum amandemen. Sebelum amandemen, MPR, lembaga tertinggi negara, kekuasaannya sangat besar. Baru DPR, lembaga perwakilan rakyat, tidak bisa dibubarkan presiden. Presiden dipilih oleh MPR. MA satu-satunya pemegang kekuasaan kehakiman. BPK mengawasi keuangan negara. DPA memberi pertimbangan kepada presiden. Perbedaan sesudah amandemen. Sesudah amandemen, MPR tidak lagi lembaga tertinggi, kedudukannya setara lembaga negara lain, berwenang mengubah undang-undang dasar dan melantik dan memberhentikan presiden. DPR, kekuasaan diperkuat, berwenang membentuk undang-undang.
Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. DPD mewakili daerah dalam sistem ketatanegaraan. MA dan MK sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. MK menguji undang-undang terhadap UUD. KY mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. BPK tetap mengawasi keuangan negara dan melapor ke DPR, DPD dan DPRD. DPA dihapus. Lembaga negara menurut undang-undang. Lembaga negara dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lembaga tinggi negara yang terdiri dari DPR dan DPD, bukan lembaga tertinggi lagi, termasuk fungsi legislatif konstitusional. Mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut undang-undang pasal 2, pasal 3, pasal 7A dan 7B. Yang kedua, presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan pemegang kekuasaan eksekutif. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan RUU, menetapkan PP, mengangkat dan memberhentikan menteri, menyatakan perang dan membuat perjanjian, memberi grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi dalam pasal 4, 5, 10, 15, dan 17. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pemegang kekuasaan legislatif. Yang pertama, membentuk UU bersama presiden, fungsi anggaran atau APBN, fungsi pengawasan, interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat dalam pasal 19, 20, 20A, dan 23. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam sistem legislatif. Yang pertama, mengajukan RUU terkait otonomi daerah, memberi pertimbangkan RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama, mengawasi pelaksanaan UU tertentu pada pasal 22C dan 22D. Sekian. Kelima, Mahkamah Agung, lembaga pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi. 1. Mengadili tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Memberi pertimbangan hukum pasal 24 dan 24A. Keenam, Mahkamah Konstitusi, lembaga yudikatif penjaga konstitusi. 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Pembubaran partai politik. 4. Sengketa hasil pemilu. 5. Putusan pelanggaran presiden atau wakil presiden pasal 24C. Ketujuh, Komisi Yudisial, lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan yudikatif. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 2. Menjaga kehormatan dan perilaku hakim pasal 24B. Yang kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 1. Memeriksa keuangan negara. 2. Menyerahkan hasil pemeriksaan ke DPR